Kami dari 9C. Nama saya Pandu Tamuna. Nama saya Rian Rizko Tamuna. Nama saya Ramos Tamuna. Langsung saja kita akan belajar di bagian yang pertama tentang pembelahan sel. Sahabat perlu ketahui, pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Ingat, pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Dari video ini kita tahu bahwa sel itu dapat bertambah banyak ataupun membelah. Nah, ini adalah pentingnya pembelahan sel. Secara sederhana ada 3 bagian yang perlu kalian ketahui. 3 aspek ini adalah pentingnya pembelahan sel. Yang pertama, makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Yang kedua adalah untuk perbaikan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Nah, yang terakhir, sel mengalami pembelahan itu untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan tentunya untuk kelangsungan keturunan makhluk hidup. Itu adalah pentingnya pembelahan sel. Sahabat, kita akan belajar bahwa pembelahan sel itu dibagi menjadi 2. Ada pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis di sini terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik. Pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada sel gamet atau sel kelamin. Kita perhatikan, pada pembelahan mitosis itu terbagi menjadi 2 sel anakan. Jadi pada saat pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat diploid atau dilambangkan 2N. Berbeda dengan meiosis. Pada pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid atau dilambangkan dengan N. Sebenarnya pembelahan ini hampir sama, hanya meiosis mengalami 2 kali tahapan pembelahan sel. Pembelahan selnya meliputi profase, metafase, anafase, dan telofase. Biasanya Mr. Klik singkat menjadi PAKMAT, TOPEIMAT, P. profase, M. metafase, A. anafase, T. telofase. Jadi mitosis itu melewati ini, 4 tahapan. Namun meiosis yang menghasilkan 4 anakan melewati tahapan sel ini 2 kali. Sehingga ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Untuk lebih jelasnya sahabat bisa klik link berikut yang ada di sebelah kanan atas. Nanti sahabat akan mendapatkan penjelasan secara lebih detail tentang pembelahan sel. Lanjut ya sahabat, untuk uji pemahamanmu tentang pembelahan sel, coba perhatikan pernyataan berikut, benar atau salah. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan pada sel tubuh dan menghasilkan anakan yang bersifat diploid atau 2N. Benar atau salah? Langsung dijawab. Benar sahabat. Jadi pembelahan mitosis memang pembelahan sel tubuh dan menghasilkan anaknya adalah diploid 2 ya. Jadi lambangnya adalah 2N di sini. Itu tentang pembelahan sel. Sudah jelas ya sahabat? Lanjut. Yang kedua, pada bagian 2 kita akan belajar struktur dan fungsi organ reproduksi. Nah, organ reproduksi pada manusia ada 2 jenis, tentunya organ reproduksi pria dan juga organ reproduksi wanita. 2 gambar ini memvisualisasikan organ reproduksi pria dan wanita. Untuk lebih jelasnya, Mr. Klik akan memberikan nomor-nomor dan keterangan. Sahabat membantu memasangkan nomor dengan keterangan ini dengan coba menjawabnya ya. Nomor 1, kira-kira apa namanya sahabat? Oke, nomor 1 itu adalah testis. Nomor 1 adalah testis, benar sekali. Nomor 2, apa? Nomor 2 adalah epididymis. Nomor 3 itu dinamakan vas deferens. Baru nomor 4,
uretra, dan yang terakhir kalian tahu yang kelima adalah penis di sini. Sebenarnya urutan 1, 2, 3, 4, 5 itu merupakan urutan keluarnya sel sperma pada organ reproduksi pria. Jadi mulai dari testis ke epididymis, vas deferens, uretra, baru penis di situ. Bagaimana dengan organ reproduksi wanita? Organ reproduksi wanita digambarkan seperti ini. Mr. Klik akan berikan keterangan, sahabat bantu tunjukkan angkanya ya. Yang pertama adalah vagina. Mana vagina ditunjukkan oleh nomor berapa sahabat? 1, benar sekali. 1 itu adalah vagina. Yang kedua adalah cervix atau mulut rahim. Mulut rahim ditunjukkan oleh nomor 2. Uterus atau di sini namanya adalah rahim. Rahim ditunjukkan oleh nomor 5. Yang keempat itu ovarium. Coba ovarium itu nomor berapa? Nomor 4. Dan tuba falopi itu nomor 3. Nah, organ reproduksi pria dan wanita bisa sahabat pahami secara lebih detail di video Mr. Klik tentang organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita. Selanjutnya pada bagian 3 kita akan belajar tentang fertilisasi dan menstruasi. Coba perhatikan gambar berikut. Ada 2 gambar dan keterangannya adalah spermatogenesis dan oogenesis. Coba sahabat tuliskan di kolom komentar apa perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Mr. Klik tunggu ya. Nah, kita akan lanjutkan tentang fertilisasi dan menstruasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba falopi. Selanjutnya adalah menstruasi, berbeda dengan fertilisasi. Menstruasi adalah proses meluruhnya endometrium dan ovum apabila sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Jadi secara sederhananya seperti ini sahabat. Ketika kita lihat video yang fertilisasi, ini ada pertemuan antara sel sperma dan sel telur sehingga terjadi pembuahan. Namanya fertilisasi. Namun kalau sel telur tidak ada sperma yang mendatanginya, maka dia akan melebur bersama endometrium dan dinamakan menstruasi dengan siklusnya adalah 28 hari. Untuk lebih jelasnya bisa klik di link kanan atas, sahabat akan mendapatkan penjelasan tentang menstruasi. Oke, bagian 1 sudah, bagian 2 sudah, bagian 3 sudah. Namun sebelumnya kita coba cek pemahaman dulu ya. Pertama nih, pahami dulu soalnya. Pada wanita, umumnya setiap 28 hari terjadi pelepasan sel telur dari ovarium. Apabila terjadi pembuahan, proses ini dinamakan titik-titik. Namun, apabila sel telur tidak dibuahi akan terjadi titik-titik. Jawaban yang tepat untuk mengisi titik-titik secara berurutan adalah A. Menstruasi dan fertilisasi. B. Reproduksi dan fertilisasi. C. Menstruasi dan reproduksi. D. Fertilisasi dan menstruasi. Yang mana sahabat? Benar sekali, jawabannya adalah D. Jadi, proses pembuahan itu dinamakan fertilisasi. Namun apabila sel telur tidak dibuahi akan terjadi menstruasi. Oke, selamat kamu sudah menyelesaikan ringkas kali ini. Ringkas ini merupakan gambaran garis besar yang akan sahabat pelajari dalam sistem reproduksi pada manusia. Jangan lupa like dan share kepada rekan-rekan sahabat, teman-teman sahabat di sekolah masing-masing, dan jangan lupa juga subscribe channel Mr. Klik. Untuk lebih jelasnya sahabat bisa cari-cari video yang berhubungan dengan pembelahan sel, sistem reproduksi pria, dan organ reproduksi wanita, dan juga ada menstruasi di channel Mr. Klik. Semoga penyampaian ini bermanfaat. Sampai jumpa. Dadah.